Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romla. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Malang, program Diploma 3 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan anatomi fisiologi tentang sistem endokrin. Yang pertama ada sistem endokrin. Merupakan suatu kelenjar yang mengirimkan hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan dan mensekresikan zat yang disebut hormon. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau tanpa saluran yang mensekresi hormon untuk mempengaruhi organ-organ lain. Yang pertama ada kelenjar hipotalamus. Terletak di bawah otak besar sebagai pusat koordinasi sistem saraf otonom utama, berperan dalam koordinasi sistem saraf, sistem endokrin tubuh, dan pola perilaku serta emosi. Hormon yang dihasilkan hipotalamus ada hormon TRH, berfungsi untuk pelepasan hormon tiroid, ada hormon CRH untuk merangsang pelepasan hormon kortikotropin pada korteks adrenal, ada hormon GHRH untuk merangsang pelepasan hormon pertumbuhan, ada hormon GHIH menyebabkan penghambatan hormon pertumbuhan, ada hormon GnRH untuk menyebabkan stimulasi pada hipofisis anterior untuk mensekresi hormon gonadotropin, ada hormon PIH menyebabkan penghambatan pelepasan sekresi hormon prolaktin, ada hormon ADH berfungsi untuk mencegah pembentukan urin dalam jumlah banyak, dan ada hormon oksitosin berfungsi untuk menstimulasi kontraksi otot polos pada rahim wanita saat proses melahirkan. Selanjutnya ada kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar hipofisis atau pituitari adalah kelenjar yang paling banyak menghasilkan hormon. Letaknya ada di dasar otak, yaitu di bawah hipotalamus. Hormon yang dihasilkan hipofisis ada hormon STH, yaitu untuk merangsang sintesis protein, metabolisme lemak, serta merangsang pertumbuhan tulang dan otot. Ada hormon somatostatin untuk menghambat hormon pertumbuhan. Ada hormon TSH untuk mengontrol pertumbuhan dan perkembangan kelenjar tiroid. Ada hormon ACTH untuk mengontrol tekanan darah. Selanjutnya ada hormon oksitosin untuk menstimulasi kontraksi otot polos pada rahim wanita saat proses melahirkan. Selanjutnya ada hormon ADH untuk mencegah pembentukan urin dalam jumlah banyak. Dan yang terakhir ada hormon MSH untuk mempengaruhi warna kulit. Selanjutnya ada kelenjar pineal, yaitu terdapat di dalam ventrikal otak. Bentuknya kecil seperti kerucut, warnanya kemerah abu-abuan. Kelenjar ini terdiri dari sel-sel penting pinealosit yang disokong oleh sel-sel glia. Kelenjar pineal ini memiliki beberapa fungsi penting termasuk sekresi hormon melatonin, menghasilkan hormon melatonin yang berfungsi untuk mengatur pola tidur. Selanjutnya ada kelenjar tiroid, terletak di leher bagian depan di sebelah bawah laring dan terdiri dari 2 buah lobus. Hormon ini dibuat di folikel jaringan tiroid dari asam amino yang mengandung yodium. Hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid ada hormon tiroksin untuk mengatur metabolisme tubuh, baik itu metabolisme karbohidrat, protein, maupun lipid. Selanjutnya ada hormon triodotrironin berfungsi untuk distribusi air dan garam dalam tubuh. Selanjutnya ada hormon kalsitonin berfungsi untuk mengurangi kadar kalsium dalam darah. Selanjutnya ada kelenjar paratiroid, merupakan kelenjar hasil penimbunan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan, terletak di dekat kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Struktur kelenjar paratiroid berjumlah 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan dan terletak di belakang kelenjar tiroid. Organ targetnya yaitu
tulang, ginjal, dan gitrek. Hormon yang dihasilkan yaitu paratetohormon, berfungsi untuk meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Selanjutnya ada kelenjar timus, terletak di sepanjang rongga trakea di rongga dada bagian atas. Hormon yang dihasilkan oleh hormon timosin untuk mengatur sistem imun atau kekebalan tubuh. Kelenjar timus ini membesar sewaktu pubertas dan mengecil setelah dewasa. Kelenjar ini merupakan kelenjar penimbunan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan dan setelah dewasa tidak berfungsi lagi. Selanjutnya ada kelenjar pankreas, merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Hormon endokrin pankreas diproduksi di bagian pulau Langerhans. Di dalam pulau-pulau Langerhans terdapat sel alfa, sel beta, dan sel delta. Hormon yang dihasilkan kelenjar pankreas ada hormon insulin, berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Ada hormon glukagon, berfungsi untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. Ada hormon somatostatin, berfungsi untuk menghambat sekresi hormon insulin dan glukagon dan mengurangi sekresi lambung, motilitas pencernaan, dan untuk menghambat sekresi hormon pencernaan termasuk gastrin dan sekretin. Selanjutnya ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal adalah kelenjar endokrin berbentuk segitiga. Terletak di atas ginjal, kelenjar adrenal ini diatur oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Terdiri dari dua bagian utama yaitu korteks adrenal atau bagian luar dan medula adrenal bagian dalam. Hormon yang dihasilkan kelenjar adrenal ada hormon mineralokortikoid, berfungsi untuk menjaga keseimbangan garam dan air dalam tubuh. Ada hormon glukagokortikoid, berfungsi untuk mengatur metabolisme glukosa. Ada hormon gonadokortikoid, berfungsi untuk mengatur pertumbuhan hormon seks pada wanita yaitu estrogen dan progesteron, pada pria yaitu testosteron. Selanjutnya ada hormon epinefrin, berfungsi untuk meningkatkan gula darah. Dan yang terakhir ada hormon norepinefrin, berfungsi untuk meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Selanjutnya ada kelenjar gonad atau kelenjar kelamin, terdiri atas dua kelenjar yaitu ovarium dan testis. Yang pertama ovarium, yaitu sepasang organ berbentuk buah kenari. Ovarium terdiri dari dua lapisan utama yaitu korteks bagian luar dan medula di bagian pusat. Hormon yang dihasilkan yaitu estrogen untuk menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Selanjutnya ada progesteron untuk menyiapkan dinding uterus agar dapat menerima telur yang sudah dibuahi. Selanjutnya ada relaksin untuk membantu dilatasi uterus pada akhir kehamilan. Dan yang terakhir ada inhibin, berfungsi untuk menghambat sekresi follicle stimulation hormone atau FSH pada akhir siklus menstruasi. Selanjutnya ada testis, merupakan hormon reproduksi internal pada pria, berbentuk seperti telur dan letaknya di dalam kantong skrotum. Testis terdiri dari belahan-belahan yang disebut dengan lobulus testis, yaitu terdiri dari 200 sampai 300 lobulus. Hormon yang dihasilkan testis ada testosteron, berfungsi untuk membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin seksual pria dan regulasi spermatogenesis. Dan ada inhibin, berfungsi untuk menghambat sekresi FSH untuk mengatur produksi sperma. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.